20064406200 dari kelas 3 EPGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan sosialis, perspektif pendidikan untuk keadilan sosial. Selanjutnya ada pendahuluan. Yang pertama itu adalah latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan masalah, yang keempat ada kesimpulan, dan yang terakhir ada syarat. Latar belakang, pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Namun, berbagai bentuk ketimpangan masih kerap ditemukan. Filsafat pendidikan sosialis muncul sebagai bentuk kritik terhadap ketidakadilan tersebut, dengan menekankan pentingnya kesadaran kritis, kesetaraan, dan upaya pembebasan. Dalam pandangan ini, pendidikan menjadi alat untuk mendorong perubahan struktur sosial agar tercipta masyarakat yang lebih adil, egaliter, dan manusiawi. Selanjutnya, rumusan masalah. 1. Bagaimana filsafat pendidikan sosialis memandang peran pendidikan dalam keadilan sosial? 2. Apa prinsip-prinsip utama pendidikan sosialis? 3. Bagaimana penerapannya dalam pendidikan Indonesia? Selanjutnya, tujuan masalah. Yang pertama, menguraikan peran pendidikan dalam perspektif sosialisme. Yang kedua, menjelaskan landasan pokok pendidikan sosialis. Dan yang ketiga, menelaah penerapannya dan menciptakan pendidikan inklusif dan berkeadilan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, konsep filsafat pendidikan sosialis. Filsafat pendidikan sosialis menegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi. Pendidikan diposisikan sebagai sarana untuk menghapus ketidaksetaraan sosial dan membangun tataan masyarakat yang lebih adil. Jadi, pendidikan harus menumbuhkan kesadaran kritis agar peserta didik mampu memahami kondisi sosialnya serta berperan aktif dalam mengubah realitas menuju kehidupan yang lebih setara dan manusiawi. Jadi, filsafat pendidikan sosialis ini pendidikan untuk masyarakat, biar masyarakat itu lebih adil, lebih merata, fokus pada pengembangan individu sebagai anggota masyarakat, bukan hanya individu. Nah, tujuan filsafat pendidikan sosialis ini selain menciptakan masyarakat yang adil dan merata, mereka juga membangun masyarakat dan mengembangkan individu sebagai anggota masyarakat yang aktif dan bertanggung jawab. Contohnya yaitu pendidikan sebagai alat perubahan sosial. Yang kedua, fokus pada keadilan dan kesetaraan. Yang ketiga itu pengembangan individu yang kritis dan analisis. Dan yang keempat, pendidikan demokratis dan partisipatif. Yang kedua, peran pendidikan dalam perspektif sosialisme. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, pendidikan berperan dalam menekankan ketimpangan dan mendorong terciptanya keadilan sosial. Yang kedua, memberikan dorongan bagi kelompok yang terpinggirkan agar mampu memperjuangkan hak serta posisi mereka. Yang ketiga itu proses pembelajaran yang dialogis, partisipatif, dan kritis, membantu peserta didik mengembangkan kemampuan untuk melakukan perubahan sosial. Dan yang terakhir itu ada keberhasilan pendidikan dinilai dari kontribusinya terhadap masyarakat, bukan semata-mata mencari capaian akademik. Adapun prinsip utama pendidikan sosialis. Yang pertama itu peserta didik dipandang sebagai individu yang berperan aktif dalam proses belajar. Yang kedua itu pendidikan berfungsi sebagai upaya pembebasan, bukan hanya penyampaian pengetahuan saja. Yang ketiga itu mengutamakan nilai solidaritas, kerjasama, dan kepentingan kolektif. Dan yang keempat, proses pembelajaran disesuaikan dengan realitas sosial di lingkungan peserta didik. Dan yang terakhir, mendorong tumbuhnya kesadaran kritis terhadap berbagai bentuk ketidakadilan. Jadi kesimpulannya, filsafat pendidikan sosial menekankan bahwa setiap individu berhak memperoleh akses dan mutu pendidikan yang setara. Pendekatan ini melihat pendidikan sebagai proses yang dialogis, membebaskan, serta mampu membangun kesadaran kritis peserta didik. Di Indonesia, nilai-nilai tersebut terlihat dalam berbagai program pemerataan, meskipun kesenjangan pendidikan masih berlangsung. Oleh karena itu, pendidikan sosialis menjadi dasar penting dalam mendorong perubahan menuju sistem pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan berpihak pada seluruh lapisan masyarakat. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.